Pelihara nila di kolam kecil di halaman ternyata bisa cuan juga saat krisis. Saat harga-harga naik dan penghasilan makin terasa pas-pasan, banyak orang mulai mencari cara agar dapur tetap ngebul, tanpa harus bergantung penuh pada gaji bulanan. Tapi siapa sangka, ternyata kolam kecil di halaman rumah juga bisa jadi salah satu cara sederhana untuk tetap bertahan di masa krisis, bahkan menghasilkan cuan tambahan. Hari ini, kita bahas bagaimana ikan nila bisa jadi peluang usaha rumahan di tengah krisis ekonomi. Walau kamu cuma punya lahan sekecil 2x3 meter, pertama, mengapa ikan nila cocok di masa krisis? Di masa sulit yang kita butuhkan, bukanlah ide besar, tapi solusi realistis walaupun kecil. Ikan nila itu tahan banting. Mereka bisa hidup di air tawar, tumbuh cepat, gampang beranak pinak, dan makannya nggak rewel. Dalam waktu 3-4 bulan aja, kamu udah bisa panen. Kalau diurus dengan baik, bagus makannya, sirkulasi airnya, suhu kolamnya pas. Maka satu kolam, ukuran kecil bisa menghasilkan kira-kira 10-15 kilogram ikan nila. Bayangin deh, kalau kamu punya 2 atau 3 kolam kecil, bisa jadi stok protein untuk keluarga, sekaligus penghasilan tambahan kalau dijual ke tetangga. Kedua, cara mulai dari nol di halaman sempit. Banyak orang yang mikir, itu kan butuh lahan yang luas. Padahal, enggak juga. Kamu cuma butuh sedikit ruang di halaman. Bisa pakai ember besar, kolam fiber, atau terpal 1x2 meter. Modal awalnya kecil. Benih nila harganya sekitar Rp150-300 per ekor. Tergantung lokasi, jika kita beli 100 ekor, maka modal bibit sekitar 30 ribuan. Tambah pakan, kolam sederhana dan aerator, totalnya masih di bawah 500 ribu. Setelah 3 bulan, berat rata-rata ikan bisa 300 gram. Kalau dijual Rp30.000 per kilogram, potensi omsetnya bisa Rp450.000-600.000 dari satu kolam kecil. Dan ingat, itu baru dari satu kolam kecil di halaman loh. Ketiga, strategi slow living bonus cuan. Ini bukan cuma soal bisnis. Ini juga tentang gaya hidup slow living, hidup lebih tenang, lebih mandiri, dan lebih hemat. Dengan kolam ikan di rumah, kamu belajar untuk menghargai waktu dan proses. Nggak perlu ke pasar setiap hari, karena kamu punya sumber makanan sendiri. Kalau dikombinasikan dengan tanaman sayur di sekitar kolam, seperti kangkung, bayam, atau seledri, kamu udah punya sistem mini yang mandiri. Dan apa bagian terbaiknya? Kamu bisa jual hasil panen ke tetangga. Dari halaman sendiri, untuk lingkungan sendiri. Keempat, tips sukses kolam kecil di rumah. Ada beberapa tips biar kolam kecilmu tetap produktif. Gunakan air bersih dan stabil. Jangan sering ganti total, cukup tambahkan saat berkurang, jaga sirkulasi udara, pakai aerator kecil atau pompa udara bekas akuarium. Jangan overfeed, beri pakan secukupnya 2 kali sehari, karena pakan sisa yang tidak habis akan membusuk di dasar kolam, malah bisa meracuni ikan. Panen bertahap. Ambil yang besar dulu, biar yang kecil bisa tumbuh lagi. Simple, tapi efektif banget untuk sistem kolam kecil di rumah. Jadi kesimpulannya, krisis ekonomi bisa datang kapan aja. Tapi kalau kita mau beradaptasi, kita nggak harus takut kok. Dengan sedikit lahan, sedikit waktu, dan niat untuk belajar, halaman rumah bisa jadi sumber ketahanan dan penghasilan. Jadi, sebelum kamu menyerah dengan keadaan, coba tengok halamanmu. Siapa tahu, dari sanalah rezekimu mulai tumbuh. Kalau kamu suka ide seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan video ini supaya makin banyak orang yang sadar bahwa solusi saat krisis kadang justru ada di halaman rumah kita sendiri.